Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan manga Ragna Crimson, yaitu lanjut ke chapter 80 sampai 81-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Masih melanjutkan pertempuran besar sebelumnya antara kultus matahari melawan para naga dari Bloodline of Roar. Jadi sebelumnya setelah Bloodline of Roar melakukan beberapa serangan awal dengan kekuatan yang sangat besar, semua serangan itu masih berhasil ditahan oleh kultus matahari. Walaupun dengan usaha dan pertahanan yang sampai memaksa mereka untuk menggunakan pertahanan terkuat mereka. Karena beberapa serangan awal yang dilancarkan pihak naga memang sangat mengerikan. Dari mulai serangan gabungan dari para naga mereka yang jumlahnya sangat banyak dan juga dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu provokasi yang dilakukan Bagram yang juga sempat mengacaukan rencana pertahanan kultus. Dan lalu meteor yang dijatuhkan Bagram yang juga lagi-lagi sampai memaksa kultus untuk mengaktifkan pertahanan terkuat mereka. Tapi kultus mampu bertahan dari semua serangan dahsyat itu juga karena bantuan dari kekuatan Ragna yang memang sangat luar biasa. Kalau nggak ada Ragna, kemungkinan kota Amen dan markas utama mereka sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan pihak naga aja sudah sampai geram. Lagi-lagi karena adanya bantuan Ragna yang sampai menggagalkan serangan mereka. Walaupun ya tentu pihak Bloodline of Roar masih punya beberapa rencana lain yang masih belum mereka gunakan. Jadi hanya sebagian yang memang di luar prediksi mereka. Tapi sebagian masih dalam kendali dan masih sesuai rencana. Nah, setelah sebelumnya menerima serangan yang bertubi-tubi dan bahkan sempat menerima serangan meteor yang sampai mengguncang kota itu, kultus pun akhirnya menggunakan formasi perang defensif tipe 2. Jadi kota Amin tetap ditutupi dengan pelindung dan lapisan silver super kuat. Sedangkan para pasukan elit mereka dan para Dragon Slayer Monks yang akan menghadapi para naga di luar. Nah, saat itu Bloodline of Roar pun mulai memerintahkan para naga mereka untuk kembali mengepung dan menyerang kota Amen dari semua sisi. Jadi mereka sengaja memanfaatkan jumlah naga mereka yang sangat banyak untuk menutupi pelindung para kota itu, supaya pertahanan kota Amen semakin melemah. Walaupun tentu para pasukan kultus juga sudah dipersiapkan di setiap lantai untuk menembaki para naga itu. Sedangkan yang di bagian luarnya lagi, saat itu para Dragon Slayer Monks juga mulai bantai-bantai, termasuk Roxy dan para believer lainnya. Pokoknya para naga itu terusan menyerang dan terusan mencari celah untuk bisa memasuki kota Amen dan membuat kerusakan di dalamnya. Sedangkan kultus sendiri terusan mengerahkan para pasukannya untuk mencegah hal itu. Jadi masing-masing pasukan dari tiap Dragon Slayer Monks itu dipisah untuk membantai para naga yang jumlahnya sangat banyak itu. Dari mulai Corpse Sign yang ditempatkan di lantai pertama, lalu Super Soldier pada lantai kedua, dan sebagainya. Ada juga yang mengatasi bagian atas dari ketinggian sejak awal, yaitu Machine Scientist. Jadi dia itu yang terusan melenyapkan para naga yang mencoba masuk ke kota itu dari ketinggian, dan sambil membantu mempertahankan pelindung kota itu. Nah, saat itu Raptalika yang sedang bertarung di luar pelindung kan mulai kerepotan dalam membantai para naga yang jumlahnya sangat banyak. Jadi dia itu sempat meminta Machine Scientist untuk ikut membantunya. Net Sign yang di ruang komando pun mengatakan, bukankah bos juga membantumu dengan laser auroranya? Dari awal kan Dula Polonela memang terusan melenyapkan para naga-naga itu dengan serangan lasernya yang bisa dia tembakan dari ujung menara. Tapi kata Raptalika, serangan laser itu juga bisa ikutan membakarku. Jadi yang gak bisa disebut sebagai bantuan juga. Makanya saat itu akhirnya Machine Scientist pun memberikan satu serangan partikel kanannya dari atas yang bahkan langsung melenyapkan sekitar 100.000 naga. Walaupun itu juga sampai menghabiskan energi Machine Scientist yang tersisa. Jadi untuk sementara dia bakal kembali ke dalam untuk mengisi energi. Nah, namun tak lama setelah itu tiba-tiba ada satu serangan yang sangat mematikan yang membuat sebagian dari mereka langsung tumbang. Bahkan tidak hanya pasukan kelas bawah ataupun menengah, tapi para Dragon Slayer Monks juga ikutan tumbang secara bersamaan, dan itu hanya dilakukan oleh satu orang, yaitu Bagram. Ya, jadi di saat mereka fokus melenyapkan para naga-naga itu, Bagram ini memberikan perintah mati pada mereka, dan perintah itu mampu menjangkau mereka. Jadi nggak hanya pada satu orang, tapi langsung ke banyak orang sekaligus. Karena dengan bentuk perubahan ini, Bagram mampu memberikan perintah mati pada banyak orang kuat sekaligus. Jujur aja nih, skill memang curang banget sih. Karena di situ yang terkena sihirnya itu bukan hanya satu orang, dan itu pun yang para Dragon Slayer Monks ataupun pasukan terkuat yang dimiliki kultus matahari. Dari mulai Machine Scientist, Taurgil, Corpse Sign, Rainbow Scientist atau Raksa, lalu Raptalika, para Karla yang berada dalam jangkauan, lalu Roxy dan para believer lainnya, dan bahkan beberapa persenjataan kultus juga ikutan dihancurkan dengan perintah itu. Jadi hanya dengan satu kali serangan itu langsung bisa merubah situasi peperangan, karena barisan pertahanan kultus langsung runtuh untuk sementara waktu.
Otomatis para naga juga langsung mengambil keuntungan untuk semakin menghancurkan sebagian persenjataan dan pertahanan kultus. Walaupun ternyata sebagian orang yang terkena skill Bagram tadi nggak sampai mengalami kematian, jadi hanya pingsan saja untuk sementara waktu. Terutama mereka yang memang kuat seperti para Carla, Believer kelas atas, dan para Dragon Slayer Monks. Jadi ternyata walaupun perintah mati itu sampai pada target, tapi si target belum pasti mati. Mungkin karena tadi Bagram langsung melakukannya pada banyak orang, dan orang-orang itu juga sangat kuat. Nah, saat itu begitu para naga kembali menyerang dan mulai menyatukan tubuh mereka untuk melancarkan benturan yang sangat kuat, pihak kultus sebenarnya udah nggak sempat untuk menghalau serangan itu. Tapi untungnya lagi-lagi ada Ragna, dan bahkan kali ini dengan pasukan Silver Sword Sai-nya yang saat itu langsung menghancurkan serangan gabungan dari para naga itu. Dalam sekejap para naga yang hampir menembus pelindung kota Amen hampir terbantai semuanya. Dari yang mulai berada di lantai 1, 2, dan sebagainya. Jadi lagi-lagi kesempatan pihak naga untuk menembus pelindung dan memasuki kota itu digagalkan oleh Ragna. Dan kali ini dengan pasukannya yang hanya berjumlah beberapa orang. Ya, mereka ini adalah mantan pasukan Starlia yang sebelumnya sudah melakukan latihan keras bersama Ragna dalam beberapa bulan. Sedangkan kostum canggih yang mereka gunakan itu merupakan hasil dari ciptaan Crimson. Dari sini bisa kita lihat kalau perkembangan kekuatan mereka memang cukup luar biasa. Apalagi setelah menggunakan kostum canggih seperti itu yang memang sudah disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan mereka. Nah, jadi kostum yang mereka gunakan itu menggunakan energi perak milik Ragna sebagai energi utamanya. Pedang kecil yang di belakang punggung mereka inilah yang menjadi inti atau kayak baterainya gitu cuy. Jadi kalau energi peraknya udah mau habis bakal diganti dengan pedang yang lain yang sudah diisi dengan kekuatan perak milik Ragna. Dengan itu mereka ini udah hampir sama aja kayak salinan Ragna sendiri. Baru dan para naga tingkat tinggi yang melihat itu aja sampai membuat wajah seperti ini. Karena ya lagi-lagi kesempatan terbaik mereka untuk bisa menghancurkan pelindung kultus dihancurkan oleh Ragna. Kata Barul yang sampai dibuat seperti ini mengatakan, pertama dia mengatasi serangan dari 22 juta naga. Lalu kedua dia mengabaikan perintah atau perkataan sang raja seolah itu bukan apa-apa. Sekarang dia malah menciptakan pasukan yang pada dasarnya udah sama aja kayak salinan dari dirinya sendiri. Sedangkan di sisi lain Jiserka yang selalu kelihatan tenang di sini mengatakan kalau begitu kita harus mengubah cara pendekatan kita. Lalu mari kita lanjut ke chapter 81-nya yang berjudul Moonclaw Dragon. Saat itu di ruang komando pihak kultus pun mulai mengeluarkan banyak pasukan yang sudah mereka siapkan untuk mengganti para pasukan yang sebelumnya sudah pada tumbang. Walaupun pastinya pertahanan mereka nggak akan sekuat seperti sebelumnya. Tapi seenggaknya Natsani memerintahkan mereka untuk menarik garis pertahanan mereka sampai 20%. Sedangkan di luar pelindung saat itu mulai diselimuti dengan kabut yang sangat tebal. Sama seperti kabut yang menyelimuti lantai pertama Gehenna. Karena ini memang kabut yang dikeluarkan oleh Miss Dragon. Saking tebalnya kabut itu pun sampai menghalangi pandangan para pasukan Ragna. Dengan kostum dan aura silver milik Ragna yang sangat kuat, mereka itu memang gak akan bisa terkena ilusi dari kabut itu. Tapi kan tetap aja kabut itu sampai menghalangi jarak pandang mereka. Jadi pastinya pergerakan mereka juga nggak akan bisa secepat ataupun seleluasa seperti sebelumnya. Terlihat Roxy yang ternyata masih baik-baik saja juga sedang hati-hati dan sambil mengamati kabut tebal itu. Sedangkan Ragna yang juga masih mengamati dan sambil memberikan komando pada para pasukannya saat itu akhirnya berhadapan dengan salah satu naga tingkat tinggi yaitu Moonclaw Dragon. Jadi awalnya Moonclaw ini memanfaatkan kabut tebal itu untuk bisa mendekati Ragna dan lalu langsung melancarkan satu serangan yang berhasil untuk mengenai tubuh Ragna. Serangan tebasan yang dia lancarkan dengan pedangnya pun berhasil untuk menguras tubuh Ragna. Tapi karena sampai menciptakan bunyi kelang, makanya Moonclaw pun mengatakan, kurasa ini bukan suara yang biasa aku dengar saat menebas manusia. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya Ragna itu sempat untuk memblokir tebasan itu dengan pedangnya. Tapi ternyata tebasan itu masih tetap menggores tubuhnya. Karena pedang milik Moonclaw ini memang sangat spesial. Pedang itu mampu membelah diri dan menjadi banyak. Simpelnya Moonclaw ini mampu mengkloning pedangnya itu. Atau dia menyebutnya sebagai Shadow Boreal Frontal Stance. Nah, saat itu begitu Moonclaw kembali maju untuk menyerang, Ragna ini sengaja menutupi seluruh tubuhnya dengan Silver Aura. Jadi Ragna itu sengaja langsung menerima semua tebasan itu, dan itu nggak sampai memberikan luka apapun pada tubuhnya. Karena Ragna sudah melapisi dengan Silver Aura yang sangat kuat. Soalnya memblokir serangan ataupun tebasan Moonclaw itu memang percuma. Lalu begitu semua tebasan Moonclaw mendarat di tubuh Ragna dan sama sekali nggak mempan. Ragna pun gantian menebas tubuh Moonclaw dengan teknik Dragon Hunting Flash dan itu langsung melenyapkannya. Walaupun gak sampai membunuh Moonclaw, karena yang dilawan Ragna sejak awal itu memang hanya salah satu klon yang Moonclaw ciptakan. Tapi Ragna juga sudah tahu kalau yang dia lenyapkan itu cuma salah satu cloning milik Moonclaw.
Jadi Moonclaw itu nggak hanya bisa mengkloning pedangnya saja, melainkan dengan tubuhnya sendiri juga, dan itu nggak cuma satu. Nah, tapi Moonclaw yang aslinya juga nggak bisa jauh dari kloningan yang dia ciptakan. Jadi Moonclaw itu mampu membuat sejumlah klon yang setara dengan fase bulan, yang berarti dia bisa menciptakan 29 klon. Tapi kata Ragna sebenarnya dia bisa menciptakan 32 klon. Cuma semua kloningannya itu hanya bisa bergerak dalam jarak 120 meter. Jadi ya Moonclaw yang asli pun gak bisa terlalu jauh dari semua klon yang dia ciptakan. Ragna pun sudah tahu dan sudah sangat paham dengan teknik milik Moonclaw itu. Cuma kan masalahnya kabut yang sangat tebal itu sampai menghalangi Ragna untuk bisa menemukan dan menyerang Moonclaw yang asli. Saat itu sambil memanfaatkan kabut tebal itu, Moonclaw pun terusan muncul dan menghilang untuk kembali melancarkan tebasannya. Sedangkan Ragna yang terusan menerima semua itu sempat berpikir apakah aku mending menggunakan Heavy Flash untuk membersihkan area ini. Tapi bisa aja Moonclaw malah memanfaatkan celah itu untuk kabur. Sedangkan efek dari Heavy Flash Ragna bisa aja sampai menghancurkan sebagian kota. Jadi ya Ragna pun sedang bingung apa yang harus aku lakukan. Sampai akhirnya tak lama kemudian para pasukan Ragna pun mulai menghubungi Ragna lewat komunikasi jarak jauh mereka. Dan sepertinya di sini mereka itu langsung menyusun rencana dengan sangat cepat. Nah, di sini begitu Moonclaw kembali menunjukkan dirinya, Ragna pun kembali menutupi seluruh tubuhnya dengan Silver Aura. Tapi ternyata serangan yang dilancarkan Moonclaw kali ini mampu memberikan luka pada leher Ragna, dan itu sampai membuat Ragna mengeluarkan darah. Moonclaw yang melihat itu pun kelihatan sangat gembira, karena itu berarti Ragna yang dia anggap sebagai monster ini masih bisa dibunuh. Jadi sebenarnya barusan dalam kurun waktu kurang dari 0,01 detik, Moonclaw itu melancarkan berbagai tebasan ke titik yang sama. Makanya sampai mampu menembus tubuh Ragna yang sudah dilapisi dengan Silver Aura. Itu adalah salah satu teknik rahasia Moonclaw yaitu Moon's End. Nah, tapi setelah itu tiba-tiba para pasukan Ragna pun sudah berkumpul di samping Ragna. Dan saat itu mereka pun langsung menembaki Moonclaw dengan senjata mereka masing-masing. Pokoknya mereka itu bakal langsung menyerang di saat Moonclaw menampakkan dirinya. Entah itu yang kloningannya atau bukan. Pokoknya langsung hancurkan semuanya. Awalnya Moonclaw itu masih sangat percaya diri dan bahkan sampai meremehkan mereka. Karena setiap tebasan yang dia lancarkan memang mampu menyingkirkan mereka. Walaupun ternyata setelah beberapa lama dia baru sadar kalau tebasannya nggak memberikan luka apapun pada mereka. Jadi udah sama aja kayak menebas tubuh Ragna yang sudah dilapisi dengan Silver Aura dan hanya menciptakan bunyi klang. Dan lalu begitu Moonclaw merasa terlihat konyol karena semua tebasannya nggak ada yang terlalu berefek pada mereka. Saat itu tiba-tiba dirinya sudah terjebak dan tidak bisa bergerak setelah masuk ke dalam jangkauan Silver Aura milik Ragna. Jadi selama Moonclaw sibuk mengurusi pasukan Ragna sebelumnya, Ragna itu sengaja mengalirkan banyak Silver Aura ke tempat itu. Makanya begitu Moonclaw masuk ke dalam jangkauan Ragna, dia pun langsung terjebak dan tubuhnya itu mulai membeku secara perlahan. Lalu setelah Moonclaw tidak berdaya, para pasukan Ragna pun mulai menghujaninya dengan tembakan silver mereka sampai lenyap. Begitupun dengan pedang yang dia gunakan. Cuma kan ya sebenarnya mereka ini juga belum tahu apakah barusan yang mereka lenyapkan itu Moonclaw yang asli atau cuma klon yang dia ciptakan. Kalau bagi Ragna sih itu cuma klon dia aja. Karena mau dilihat dari manapun tadi Moonclaw itu menyerah terlalu mudah. Dan bahkan wajahnya itu menunjukkan seperti orang yang telah menyelesaikan sesuatu. Entah itu misi yang diberikan padanya atau apapun itu. Tapi yang pasti untuk sementara waktu dia belum akan menampakkan dirinya lagi. Nah setelah itu di sini mereka itu kan sempat mengkhawatirkan luka yang diterima Ragna sebelumnya. Karena walaupun Ragna bisa menyembuhkan luka itu sendiri, tapi kan ada kemungkinan kalau itu bukan hanya luka biasa. Jadi ya seenggaknya mereka itu meminta Ragna untuk kembali ke markas dulu dan memeriksanya. Tapi begitu mereka baru aja menyarankan hal itu, tiba-tiba markas itu menghubungi mereka dan memberikan pesan darurat pada mereka. Jadi jika sampai ada kurungan milik prison scientist yang muncul di dekat mereka tanpa ada peringatan, maka segera hancurkan kurungan itu. Karena baru saja mereka melenyapkan Thorgil dengan kurungan itu. Jadi kurungan milik prison scientist ini kan biasa digunakan untuk memindahkan apapun secara instan. Pokoknya udah kayak alat teleportasi milik kultus. Nah, tapi sepertinya pihak naga sudah melakukan sesuatu yang akhirnya membuat kurungan itu malah jadi sangat berbahaya bagi para pasukan kultus sendiri. Cuma kita lanjutkan di chapter berikutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.